Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kakak Olin. Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran dengan tema Aku Berharga di Mata Tuhan. Wah, adik-adik, siapa yang sekarang berharga di mata Tuhan? Coba tunjuk tangannya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk semuanya sikap teduh. Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari yang cerah ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pengajaran kami. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati hati dan pikiran kami agar bisa mengerti dan tetap menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, berkati hati dan pikiran adik-adik kami, berkati juga kakak yang akan mengajarkan firman nantinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Siapa yang di sini sudah siap memuji nama Tuhan? Coba tunjuk tangannya. Yuk kita mau nyanyi lagu yang pertama, Yesus sayang padaku. Lalu yang kedua, sayang sayang disayang. Yuk semuanya berdiri, Laskar Kristus. Siap. Oke, ayo Bang kita mulai.
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengajaran dari KTT Situmeang. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ayat 2. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari adik-adik kita dengarkan penjelasan firman dari KTT Situmeang. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sudah tiba waktunya untuk pembelajaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, tidak gerak-gerak lagi, kita fokus untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di mana Engkau masih menyertai kami Tuhan. Dari malam tidur kami hingga pada pagi hari ini kami duduk di depan laptop dan handphone kami Tuhan untuk ibadah melalui YouTube ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menyertai. Setiap pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu menjadi pujian yang wangi di hadapan-Mu, dan firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang tumbuh di dalam hati kami, berbuah dan menjadikan kami anak-anak yang cinta akan Engkau. Urapi mulut bibir hamba Tuhan, agar setiap ucapan dan firman yang hamba bawakan adik-adik bisa mengerti dan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan KTT Situmeang di sini. Sudah lama dengan KTT tidak ketemu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang berharganya anak-anak di mata Tuhan. Oh ya, adik-adik melihat gak apa yang di kepala kakak? Ada yang tahu ini apa? Ya benar, ini warnanya merah. Ada yang tahu lagi apa ini? Ya, ini mahkota. Dan tulisannya adalah Princess. Kenapa tulisannya Princess? Karena kakak adalah putri di kerajaan sorga. Nah adik-adik, kalau laki-laki adalah pangeran di kerajaan sorga. Kalau perempuan adalah putri di kerajaan sorga. Kok bisa kita disebutkan putri dan pangeran di kerajaan sorga? Nah untuk itu kita buka Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Bunyinya seperti ini. Adik-adik buka Alkitabnya, lihat Alkitabnya dan dengarkan KTT yang baca. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah adik-adik, sebegitu berharganya adik-adik di mata Tuhan. Dengan cara apa kak? Kok aku kan gak lihat Tuhan kak, kok bisa aku berharga di mata Tuhan? Dengan cara apa? Banyak sekali caranya yang adik-adik bisa lihat. Contohnya, kamu diberkati melalui orang tua. Dengan cara apa? Orang tua selalu membantu kamu dalam setiap aktivitasmu. Adik-adik yang belum mau yang berangkat sekolah, yang belum bisa untuk berpakaian, orang tua membantu kita. Dan apalagi contohnya adalah orang tua kita membawa adik-adik sekolah minggu datang ke gereja dengan mengikuti sekolah minggu. Orang tua juga mengajarkan adik-adik untuk membaca Alkitab. Dengan cara apa kita disuruh membaca Alkitab ini? Yaitu tadi, dengan panah-panah yang sudah diasah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diisi penuh dengan firman Tuhan agar kuat menjadi panah yang tajam untuk tetap maju. Majunya buat apa? Majunya ialah agar anak-anak itu tetap menjadi anak Tuhan yang membawa nama Tuhan. Membawa nama Tuhan itu berat sekali loh adik-adik. Kenapa? Karena dari cerminan adik-adik sekolah minggu kita bisa lihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Kak Teti dapat mahkota juga? Nah pasti semua mau dapat mahkota bukan? Nah untuk mendapat mahkota ini, itulah dengan cara tadi kamu diisi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Anak-anak yang takut akan Tuhan banyak caranya. Dengan cara salah satu adalah dengar-dengaran kepada orang tua, mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan, tidak boleh mencuri, mengikuti buah-buah roh, harus lembut, sabar, dan banyak lagi. Itu adalah cara-cara kamu untuk menjadi panah yang tajam di mata Tuhan. Nah, untuk mendapatkan mahkota ini, kamu harus menjadi anak-anak yang benar tergantung kepada Tuhan Yesus. Cara apa lagi itu, Kak? Nah, kamu harus rajin berdoa. Berdoa adalah cara kamu berbicara dengan Tuhan Yesus. Lakukan perintah Tuhan Yesus. Dan apapun yang kamu inginkan, kamu bawa di dalam doa. Dengan cara ini, kamu akan menunjukkan bahwa kamu berharga di mata Tuhan Yesus. Dan bila kamu sudah mengikuti ini, kamu akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus dengan yang tadi isi-isi yang diberikan Tuhan Yesus melalui orang tua, melalui sekolah minggu, dan dari perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, kalau misalkan kalian mau beli sesuatu, pasti akan dibayar dengan uang. Nah, kita anak-anak Tuhan Yesus dibayar dengan banyak sekali berkat. Salah satunya adalah berkat dari orang tua. Dan apalagi pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia rela mati untuk semua anak-anak Tuhan Yesus. Tidak terkecuali anak-anak yang dari kecil, anak-anak yang masih SD, SMP, atau bahkan SMA, Tuhan sangat menghargai mereka. Mereka adalah harta pusaka Tuhan. Kok bisa jadi harta pusaka Tuhan, Kak? Ya, karena kamu adalah anak-anak yang diciptakan Tuhan, yang diberikan kepada orang tua untuk menjadi anak-anak terang di dunia. Jadi adik-adik, kamu adalah contoh Tuhan di dunia. Jadi jangan kamu membuat Tuhan Yesus menjadi contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik itu seperti apa, Kak? Banyak hal anak-anak yang sering membawa contoh yang tidak baik. Salah satunya adalah tergantung main handphone. Ya kan, tergantung main handphone. Setiap hari main handphone. Bahkan tidak pernah dalam satu hari pun kamu baca Alkitab. Padahal tadi cara kamu untuk diisi biar kamu makin berharga di mata Tuhan adalah dengan cara diisi dengan firman Tuhan. Belajar dari sekarang, setiap hari belajar untuk membaca satu ayat Alkitab. Dengan begitu, sewaktu kamu masih kecil diisi dengan ayat Alkitab, nanti kamu setelah dewasa kamu akan tahu betapa berharganya kamu menjadi seorang anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seperti Raja Salomo. Tahu kan Raja Salomo? Siapa yang tahu Raja Salomo? Iya, betul. Raja Salomo adalah orang yang memberi pengadilan yang sangat bijaksana tentang dua orang anak yang meninggal dan satu yang hidup. Nah, kalau nanti kurang mengerti atau kurang ingat tentang Raja Salomo, boleh tanya mama papa ya. Raja Salomo adalah anak Tuhan yang diberkati. Raja Salomo adalah anak Tuhan yang diberkati. Dia adalah anak Tuhan yang diberkati dengan kebijaksanaan. Nah, adik-adik, dari firman ini kamu diajarkan jadilah anak yang bijaksana, yang menjadi anak-anak yang berharga di mata ibu dan papa, opung dan tulang, bahkan di mata Tuhan. Harus menjadi anak terang di dunia, cinta akan Tuhan, cinta akan firman Tuhan, dan selalu belajar berdoa, berserah kepada Tuhan, dan memulai aktivitasmu mulai dari hari ini untuk setiap hari belajar firman Tuhan. Minimal satu ayat, satu hari kamu sudah mulai membaca. Bagaimana biar kamu makin cinta kepada Tuhan? Jangan hanya cinta kepada handphonemu atau mungkin idola-idolamu yang lain. Belajarlah untuk mencintai Tuhan Yesus. Belajarlah mengidolakan Tuhan Yesus. Karena kamu berharga di mata Tuhan. Kamu saja ciptaan Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita menghargai Tuhan Yesus sebagai pencipta kita? Nah, adik-adik, untuk itu kakak berharap semoga mulai kamu mendengar firman ini banyak perubahan, belajar untuk lebih lagi mengerti betapa besarnya cinta Tuhan Yesus kepada kamu. Oke, dan minggu ini kakak mengingatkan lagi adalah Minggu Trinitatis. Dan untuk ayat hafalan kita buat minggu depan tertulis dari Mazmur 139 ayat 14. Ayo diambil catatannya, dicatat. Mazmur 139 ayat 14 itu adalah ayat hafalannya. Nah, kalau kamu menghafal ayat hafalan, itu adalah salah satu contohnya kalau kamu dengaran. Dengan kamu menghafal ayat hafalan, kamu sudah menghafal satu ayat setiap minggu dari Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan. Nah, Kak Teti mau kasih tugas. Tugasnya apa?
Nanti kamu ambil kertas yang putih atau mungkin A4, kertas diwarnain juga boleh. Kamu gambar dua telapak tangan kamu, ya digambar. Nanti ditulis di gambar itu tulisannya, sebentar ya. Aku berharga di mata Tuhan. Jadi 5, dua telapak tanganmu ini kamu gambar di kertas yang tadi, kamu tulis di bawahnya, aku berharga di mata Tuhan. Karena kamu sangat berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, itulah firman kita pada hari ini yang tertulis tadi di Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Semoga adik-adik lebih mencintai Tuhan Yesus, dengan salah satunya adalah rajin dengar-dengaran, membaca firman, mengisi hidup adik-adik dengan firman dalam 1 ayat dalam 1 hari. Belajar mulai dari sekarang. Terima kasih, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan bertumbuh di dalam hati kami, dan kami mau berjanji Tuhan di setiap hari kami mau mulai membaca Alkitab-Mu 1 ayat demi 1 ayat agar kami diisi penuh menjadi panah yang baik di tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, kami menyerahkan adik-adik sekolah minggu di tempat ini Tuhan, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka Tuhan di setiap langkah mereka, setiap kegiatan mereka, biarlah Engkau yang menyertai mereka. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Berkati mereka Tuhan dengan berkat yang daripada Engkau, agar senantiasa penuh dengan sukacita Tuhan dalam membesarkan adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja kami Kau pakai menjadi pemberitaan Injil kepada yang belum tahu Tuhan tentang Engkau. Biarlah kami jadi anak-anak yang terang, agar di sekitar kami melihat kami sebagai gambaran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan hari-hari kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan juga kesehatan kepada kami, agar kami minggu depan kembali Tuhan bertemu melalui ibadah YouTube maupun Zoom Tuhan, dan kami menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Nah mari adik-adik kita tutup doa kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan nih penjelasan firman Tuhan dari Kak Teti. Semoga firman Tuhan tadi bisa tetap menjadi panutan hidup dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oh iya, kakak juga ada informasi untuk ayat hafalan. Jangan lupa adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan yang ada di bawah ini, dan tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Setelah dikerjakan bisa langsung dikumpulkan ke kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik, satu lagi, kita sebaiknya memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Adik-adik bisa melihat di nomor rekening di bawah ini, boleh minta tolong papa atau mama atau kakak untuk memberikan persembahan kepada gereja. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar, sertakan nama dan sektor kalian masing-masing ya adik-adik. Shalom, Tuhan memberkati.